kita berkontribusi ke sesama, karena ujung-ujungnya juga ke sana. Kalau bisa mulai saat ini, akan dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencukupi kebutuhan pribadi kita. Karena orang-orang biasanya yang tingkat sosialnya sangat tinggi, sensitivitas sosialnya sangat tinggi, itu biasanya kehidupan pribadinya tercukupi lebih cepat daripada ketika kita memikirkan diri kita sendiri. Allah menolong dengan pertolongan yang luar biasa. Orang-orang terkaya di dunia, Bill Gates misalnya. Cita-citanya apa sih saat ini? Terkaya di dunia, apa yang nggak bisa dipunyai dia? Cita-citanya apa? Dia mendonasikan lebih dari 90% hartanya untuk dana sosial, untuk membiayai pengobatan di daerah Afrika, untuk menemukan obat-obat bagi penyakit-penyakit yang memang belum ditemukan obatnya saat ini. Jadi mereka ujung-ujungnya balik ke arah sana. Dicek, tahu ya dicek. Harta-hartanya kebanyakan disumbangkan oleh orang kepada orang lain. Bahkan untuk anaknya saja tidak diwariskan. Bayangkan, untuk anaknya sendiri tidak diwariskan. Kenapa? Karena dia bilang, anak saya kalau tidak bisa mencari uang, dia hanya akan menghabiskan uang yang saya kumpulkan saat ini. Dia bilang gini, kalau anak saya tidak bisa mencari uang, dia pasti akan menghabiskan uang yang saya berikan saat ini. Jadi buat apa? Akhirnya apa? Dia mendasarkan sosial juga. Ujung-ujungnya ke arah sana. Orang-orang yang sukses kebanyakan arahnya ke sana. Maka teman-teman sekalian, mulai saat kita dengarkan itu, berkontribusi seluas mungkin semampu kita dalam bidang kita, semampu kita. Kalau dalam fikih ada istilah 5 macam hukum yang sangat populer: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. 5 macam hukum yang sangat populer. Ternyata dalam realitas sosial, manusia ternyata bisa dibedakan menjadi 5 macam manusia juga. Manusia wajib, manusia sunnah, manusia mubah, manusia makruh, dan manusia haram. Siapa itu manusia wajib? Manusia wajib adalah manusia yang keberadaannya di dunia ini harus ada. Gak boleh gak ada, harus ada. Wajib ada. Kalau gak ada dia rusak sudah. Kalau gak ada dia gak ada perubahan di sekitarnya. Kalau gak ada dia manfaat bagi sekitar itu gak ada. Harus ada di dunia ini. Manusia wajib. Yang kedua manusia sunnah. Siapa manusia sunnah itu? Manusia yang ketika ada dia, masyarakat di sekelilingnya merasakan manfaat dari kehadirannya. Tetapi ketika gak ada dia, ada orang lain yang menggantikannya. Manusia sunnah. Kalau dia adalah orang-orang berbahagia, senang dengan kehadirannya. Tapi kalau dia nggak ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya. Manusia sunnah. Yang ketiga manusia mubah. Siapa manusia mubah itu? Manusia yang adanya dia sama dengan tidak adanya dia. Manusia yang kehadirannya sama dengan tidak hadirnya. Yang dalam istilah Arab kita kenal dengan wujuduhu adamihi. Adanya dia sama dengan tidak adanya dia. Ada dia, gak ada manfaat yang bisa diraih dari orang tersebut. Gak ada dia pun, gak ada kerugian yang bisa diraih dari orang tersebut. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Gak ngaruh. Jangan sampai menjadi manusia seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang adanya kita sama dengan tidak adanya kita. Jangan sampai ada dan tiadanya diri kita di dunia ini gak ada bedanya. Parah. Kemudian yang keempat, ini yang luar lagi, manusia makruh. Siapa manusia makruh itu? Manusia yang kalau ada dia justru lingkungannya direpotkan oleh kehadirannya. Lebih repot. Lebih baik ada dia. Kalau ada dia, orang-orang makin galau, makin sedih. Mending gak ada dia. Manusia makruh. Ini yang terakhir, ini manusia yang paling parah. Manusia haram. Siapa manusia haram itu? Manusia yang ketika ada dia gampangnya merusak. Kalau nggak ada dia justru ada perbaikan yang luar biasa. Kalau ada dia justru kerusakan akan timbul. Manusia haram.